Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kejiger. Informasi-informasi yang terbaru dan mungkin real Daido Osea SW dengan real Trisula SW. Walaupun keduanya diusung dengan tipe SW dan berukuran 6000, tentu antara keduanya baik Trisula SW maupun Daido Osea SW sama-sama memiliki persamaan dan juga pasti memiliki perbedaan di antara keduanya. Nah, baiklah teman-teman, ini di hadapan saya sudah ada dua jenis reel ini. Ini Osea SW yang dominan warna hitam dan Trisula SW silver ya, keabu-abuan ya. Untuk kedua dari jenis reel ini, perbedaan yang akan saya bahas pada kedua reel ini itu pertama perbedaan dimensi, kedua perbedaan tentang bahan yang melekat pada kedua jenis reel ini, kedua perbedaan mengenai massa, dan tentu perbedaan yang akan lebih mendetail lagi adalah spare part yang ada di dalamnya seperti apa, gearnya seperti apa, oscillation-nya dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan dalaman pada kedua reel ini. Ya, mungkin saya memulainya dari luar ya. Kedua reel ini jelas walaupun diluncurkan dengan tipe 6000, kedua reel ini ternyata memiliki dimensi yang berbeda. Nah, terlihat jelas walaupun Osea ini berukuran 6000, tetapi dia lebih kecil ya, dimensinya lebih kecil ketimbang milik Daido Trisula SW ini. Ketika kita melihat dimensinya, itu tentu mempengaruhi berat atau massa daripada kedua reel ini. Saya lebih condong akan membahas tentang bahan dengan spare part yang ada dalamnya. Di antara keduanya sama-sama memiliki seal untuk penahan agar air hujan atau air laut tidak menyerang di area-area drag washer. Daido Trisula SW itu untuk spacernya ini untuk bisa dikatakan tahan terhadap karatan karena tidak terpengaruh oleh, tidak beraksi terhadap magnet. Untuk drag washernya tersendiri, Daido Trisula SW sudah mengusung full drag washernya karbon tech. Untuk Daido Trisula SW sama-sama memiliki karbon tech, dengan Osea SW pun demikian. Untuk Daido Osea SW karbon technya kualitasnya lebih bagus. Ini full karbonnya, terlihat full karbon di bagian ini. Nah, terlihat full karbon, sementara di Trisula SW karbonnya cuma lapisan bagian luar, tapi di dalam tengahnya ini putih, ini itu bukan karbon. Jadi lapisannya hanya bagian luar, sementara di Daido Trisula, Daido SW, Osea SW ini full karbon. Itu saja perbedaannya. Kemudian bagian rear washer ya, sekira sama-sama. Cuman kita lihat sama-sama tidak bereaksi terhadap magnet. Artinya bisa dipastikan untuk bagian drag washer rear washernya itu tahan terhadap air laut. Kita tes di bagian baut cover tadi ini. Untuk covernya, untuk baut penahan cover one way ini ya, ini terutama di bagian ini rawan karatannya kalau tidak dibilas dengan baik. Kalau untuk baut-bautnya bisa dikatakan sudah tahan dari karatan karena reaksinya terhadap magnet sangat minim, kandungan ironnya atau besinya sangat kurang. Oke, baik teman-teman, dari awal saya sudah kemukakan tentang perbedaan rotor daripada kedua reel ini, kemudian perbedaan dari segi handle ya daripada kedua reel ini. Kemudian saya juga telah menjelaskan di awal video tadi ini tentang perbedaan atau apa yang kita lihat dari penampilan daripada kedua karbon tech, baik itu milik Daido Osea SW maupun karbon tech milik Trisula SW. Knob spool sama-sama memiliki seal. Dari sini terlihat selain daripada kapasitas, dimensi dan besaran daripada kedua reel ini, kita sama-sama ketahui bahwa memang Daido Trisula SW memiliki dimensi lebih besar, jauh lebih besar ketimbang Daido Osea SW ya. Terlihat dari spoolnya, saya sudah jelaskan dari awal ya, di awal video ini. Kemudian apa yang beda? Main subnya memang lebih kokoh ya, lebih besar. Ini jauh lebih besar. Dan main subnya tidak terpengaruh oleh magnet. Terbukti bahwa
bisa dipastikan bahwa mensap untuk Daido Trisula SW ini tidak bereaksi terhadap air garam. Sama demikian pula dengan milik Osea SW. Nah, dari sini kita sudah bisa bandingkan perbedaan daripada kedua mensap reel ini. Setelah itu kita masuk pada ini, coupler one way. Kedua-duanya memiliki coupler one way. Ya, karena perbedaan besarnya yang beda, dimensinya beda, tentu couplernya pun juga berbeda. Memiliki masing-masing coupler melindungi dari ciprakan air laut dari samping. Kemudian kita bedah di bagian area anti-ripes. Nah, kedua anti-ripes reel ini tentu jelas berbeda, sangat berbeda. Terutama perbedaannya ada pada dimensi besarnya. Terlihat Daido Trisula SW jauh lebih besar, ya, anti-ripesnya ketimbang milik Daido Osea SW. Oke. Nah, dari sini terlihat anti-ripesnya memang rawan keratannya. Nih. Rawan keratan. Ini. Betul, untuk anti-ripes ini masih rawan keratan. Nah, ini yang dimaksud ya. Ini betul, untuk anti-ripes ini masih rawan keratan. Sekalian tips tambahan bagi teman-teman yang membongkar reel di rumah, tolong untuk di bagian anti-ripes, tolong jangan di bagian anti-ripes ini jangan diberi grease, cukup diberi oil. Karena ketika dia diberi grease, di dalam ini tidak akan main. Sehingga membuat anti-ripes itu kadang macet, kadang tidak bekerja dengan maksimal. Oke, dari sini kita sangat mengetahui perbedaan dari anti-ripes kedua reel ini. Nah, untuk pinion gear seperti biasa, Daido Trisula jauh lebih besar pinion gear dibanding milik Daido Osea SW. Kemudian kita berpindah di bagian rotor nut, sama-sama memiliki rotor nut atau pelindung baut rotor, ya. Penutup baut rotor, cuman milik Daido Osea SW itu aluminium. Kalau milik Daido Trisula itu plastik biasa. Di Daido Trisula SW itu memiliki top bearing yang diberi cover plastik, sementara di Daido Osea SW itu memiliki top bearing yang diberi cover aluminium. Tapi kedua bearing ini memiliki ukuran yang berbeda. Top bearing milik Daido Trisula SW lebih besar dan Daido Osea SW itu sedikit lebih kecil. Nah, bagaimana dengan reaksi kedua top bearing ini? Kalau Daido Trisula SW ini bisa bereaksi dengan air garam, sama dengan Daido Trisula SW, Daido Osea SW juga seperti demikian. Oke, untuk keduanya ini hanya berbeda dari segi dimensi, tapi sama-sama bereaksi terhadap magnet. Nah, jika di Daido Trisula SW memiliki one way yang jauh lebih besar, sementara di Daido Osea SW itu one way-nya jauh lebih kecil, walaupun kedua-duanya sama-sama ukuran 6000. Oke. Draper gear-nya Daido Trisula SW jauh lebih besar, ya, ini, dan lebih kokoh tentunya. Sedang di Daido Osea SW draper gear-nya jauh lebih kecil. Nah, cuttingannya pun berbeda. Giginya ini kelihatan nih. Di bagian Daido Trisula, wow, sangat kokoh ya. Daido Osea SW, nih kecil. Nah, hal yang menarik yang akan saya bahas di sini itu ada pada bagian cover body. Ada yang mempertentangkan bahwa body dari Daido Trisula SW itu sebenarnya bukan metal, itu menurut beberapa teman. Tapi menurut saya, untuk Daido Trisula SW, ya, seperti yang ada di labelnya, yaitu berlabel metal aluminium body, sebenarnya yang dimaksud body itu yang mana sih? Ya, menurut pemahaman saya memahami bahwa body pada sebuah reel itu mulai dari reel foot ini. Ini reel foot, kaki reel. Inilah bodinya. Ini bodinya ini. Ini body sampai di sini. Inilah yang dimaksud dengan body pada sebuah reel. Sementara yang ini di depan ini adalah cover body. Karena memang untuk di bagian cover body bukan metal. Ini masih grafit biasa. Tapi di bagian ini, ya, di bagian body ini, inilah yang disebutkan sebagai metal. Seperti itu. Ini cover.
ini body. Cover ini yang berbahan grafit. Body ini dari real foot gagang turun hingga ke sini. Inilah yang disebut dengan body yang berbahan metal. Ada dikritik tentang cover, tentang body, tapi yang diberi contoh adalah cover. Jelas kalau cover Trisula SW itu adalah grafit, bukan metal. Nah, tapi body ini ya, inilah yang dimaksud dengan body, dari kaki realnya gagang turun hingga ke sini. Inilah disebut dengan body. Yang ini nih covernya gini. Covernya memang masih grafit, tapi bodinya yang ini, yang dalam ini, inilah metal. Oke, saya hanya berpositif thinking terhadap Daido ya. Nah, saya kira itu adalah poin penting dalam pembedahan reel ini. Itu adalah salah satu poin penting. Tadi saya sudah jelaskan di awal tentang perbedaan kapasitas spool, perbedaan dengan dimensi rotor, kemudian perbedaan driver gear, ya, kemudian perbedaan dari segi pinion gear, kemudian hingga sampai pada perbedaan anti ripes, perbedaan top bearing ya. Ini sama-sama beda. Jelas kedua-duanya berbeda. Kemudian perbedaan main shaft ya, dari segi ukuran sangat terlihat jelas beda. Walaupun kedua-duanya sama-sama diusung, dikeluarkan, dirilis dengan tipe ukuran 6000. Apa kesimpulan yang saya ambil? Bahwa di Daido Trisula SW memang covernya itu adalah grafit. Bodinya memang metal aluminium. Kemudian kesimpulan yang lain, kedua-duanya diusung dengan dibekali masing-masing carbon tag. Cuman carbon tag milik Trisula SW itu tidak full ya, tidak full karbon. Di sini di garis tengahnya ini bukan karbon yang di tengah, kecuali lapisan luar ini, kiri kanan ini adalah karbon. Nah, kalau di Daido Ossia SW memang full karbon gitu. Kemudian baut-bautnya ya, karena ini sudah diberi label SW dan memang saya buktikan tadi ada beberapa baut, saya tes magnet. Baut untuk Trisula SW maupun Ossia SW sama-sama tidak beraksi terhadap magnet. Kalaupun ada beraksi itu sangat minim, sangat kecil. Cuma itu saja ya teman-teman, saya tidak terlalu banyak membahas tentang yang lain karena saya rasa poinnya cuma itu saja. Baiklah teman-teman, seperti ini penjelasan tentang perbedaan dari keduanya. Semoga ini akan bisa menjawab rasa dilematis teman-teman jika diperhadapkan pada kedua jenis reel ini. Baru Anda pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen jika ada yang dipertanyakan. Salam dari saya, salam Angler Mania.